mula-mula adanya ide untuk memberikan hak kepada mitra pengusaha dalam bentuk hutan tanaman industri. Itu dulu kan hutan-hutan kita ini banyak yang potensinya sudah berkurang, lock over area itu. Diberikanlah, entah tahun 80-an sudah mulai itu 85. Di dalam perjalanannya ternyata itu kurang sukses. Karena banyak kendala. Yang pertama itu butuh modal yang besar. Di sisi lain ya ternyata surat izin untuk pengusahaan hutan ini kan tidak bisa diagunkan, sehingga ya permodalan itu butuh sangat besar. Nah, oleh karena ini kehutanan itu merubah kebijakannya, dirubahlah dari yang hanya tadinya lock over area yang miskin potensi, akhirnya HTI boleh, yang penting dia hutan produksi, boleh dia dengan potensi yang masih virgin. Nah, diberikanlah dengan harapan sedikit keringanan lah kepada si pemegang izin dalam hal permodalan. Otomatis dia kan menebang dan hasil penebangannya itu akan ditanami kembali. Diharapkan dalam sekian tahun maka potensi hutan itu akan kembali pulih. PT Toba Pak Lestari salah satu industri yang memproduksi pulp. Dalam bahasa sehari-hari disebut bubur serat. Toba Pak Lestari mengelola industrinya dengan memiliki konsesi sendiri. Dia mempunyai konsesi yang disebutkan IUPHHK HT, izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman. Maka dari situ sudah tercermin bahwa raw material dari industri pulp ini adalah berasal dari hutan yang sudah dikelola dengan mempedomani yang disebut PHPL, pengelolaan hutan produksi lestari. Artinya apa? Pengelolaan hutan produksi lestari, produksinya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Untuk itu, perusahaan harus merencanakan areal konsesinya dengan mengacu kepada peraturan pemerintah. Dari luas izin kita 188.055 hektar, itu dibuat tata ruang berdasarkan peraturan yang harusnya dari sana 70% dari luasan tersebut bisa dikelola menjadi tanaman pokok. Tanaman pokok kita jenisnya eukaliptus. Namun perusahaan tidak hanya berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ternyata tata ruang kita buat hanya 40% yang akan kita kelola menjadi hutan produksi yang dalam artian tanaman pokok. Ada kewajiban lain seperti kawasan lindung. Kawasan lindung itu 10%. Kita harus mencanangkan dalam luasan areal yang kita sebutkan tadi. Namun kita justru mencanangkannya 25%. Itu menunjukkan betapa konsennya perusahaan kita terhadap konservasi itu sendiri. Selanjutnya yang berhubungan dengan masyarakat, kita juga diatur oleh undang-undang mencanangkan 5% dari luasan areal itu. Namun dalam tata ruang kita itu kita canangkan 8%. Artinya ini juga menunjukkan bahwa kita peduli dengan masyarakat sekitar. Pada mulanya cukup 5% kalau nggak salah. Dari areal konsesi itu 10% dan 5% konservasi, 5% untuk tanaman kehidupan namanya itu. Nah, jadi 10%. Tapi dalam perkembangannya akhir-akhir ini ada semacam keinginan untuk menambah persentase itu. Tapi kita juga jangan lupa, ini kan perusahaan. Perusahaan ini tidak dengan mudah serta-merta merubah persentase tanaman dengan tanaman milik perusahaan dengan tanaman milik masyarakat. Seandainya si perusahaan bermitra dengan masyarakat, bagaimana kedudukan kemitraan mereka? Apakah di dalam pemegang saham atau apa segala macam? Teorinya itu bisa mudah, tapi dalam pelaksanaannya sulit. Karena ini bukan perusahaan perorangan, sudah go public lagi, apalagi TPL.
tidak mudah untuk merubah kebijakan itu, walaupun peraturan dari kehutanan sudah berubah, tapi merubah kebijakan dalam perusahaan itu sebetulnya butuh proses, butuh waktu. Khusus yang konsesi kita di STTL, kita ada punya konsesinya secara luas 68.339 hektar. Jadi kita dari awal sudah mempunyai tata ruang. Untuk tanaman pokok memang kita rencanakan sampai 52%. Tetapi aktual sampai sekarang kita masih kurang lebih di angka 22.600 hektar masih yang sudah kita kelola menjadi HTI. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang perencanaan kurang lebih 35.000 itu masih jauh di bawah perencanaan. Kemudian untuk kawasan lindung atau konservasi itu ada di Tili ini khusus kita ada mempunyai kurang lebih 22% dari total area konsesi. Kemudian di estate ini khususnya ada daerah kemenyaan yang kita tata dan kita rawat bersama-sama dengan masyarakat. Ada kurang lebih 6.900 ke 7.000 hektar ada kita rawat bersama masyarakat, dan itu juga diambil oleh masyarakat. Itu kan bukan hutan semua, walaupun secara administrasi itu sudah merupakan kawasan hutan, tetapi kondisi real di lapangan sebetulnya sangat banyak itu merupakan kampung, persawahan dan lain sebagainya. Tapi ya syukurlah, kita berterima kasih kepada pihak Indorayon dulu namanya, yang telah secara bertahap perlahan itu berusaha menata batas kawasan-kawasan hutan yang masih bebas dari klaim masyarakat. Sampai hari ini kalau nggak salah sudah hampir sekitar 45.000 hektar yang sudah memang murni bebas dari klaim masyarakat dan sudah ditanami dengan tanaman eukaliptus. Dalam mengelola ini, masyarakat di sekitar juga punya kepentingan, karena tanaman yang ada di sana secara alami juga ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang sudah terbiasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, misalnya rotan dan juga kulit-kulit kayu, dan bahkan ada getah kayu. Getah kayu di sini pada umumnya yang digunakan adalah getah kemenyan. Mungkin di tempat lain ada damar. Nah, kalau di tempat kita kemenyan. Kemenyan ini adalah kemenyan alam, tetapi setelah hasilnya ada oleh masyarakat sekitar dari dulu, mereka sudah memanfaatkan ini dari hutan alam yang ada. Hutan alam ini sebenarnya dari tempo dulu juga statusnya hutan negara. Itulah yang dikatakan register. Kalau kita tempat kerja sekarang itu ada di register. Baik. Tetapi apapun yang kita sebut dengan status hutan ini, intinya masyarakat sudah punya kepentingan di sana. Lalu untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat, lalu kita melakukan tata ruang tadi. Ada sebagian di antaranya kita plot menjadi tanaman kehidupan. Di tanaman kehidupan ini kita kelola yang peruntukan hasilnya untuk masyarakat. Yang tanaman pokok tadi itulah yang kita bawa ke industri kita dan kita olah.